Ihsan akhirnya pasrah di bawah polisi, sedangkan pihak keluarga berjanji akan mengirimkan pengacara terbaik mereka. Di sisi lain, Selim dan Sera sedang berbincang-bincang, namun diawasi oleh Nilgun. Pemuda itu menginginkan kepastian apakah Sera benar-benar mencintainya. Sebab jika hubungan mereka serius, itu artinya tidak ada lagi penghalang bagi cinta mereka. Sera tampak masih bingung sebab ia baru mengetahui jika ibunya memiliki hubungan khusus dengan Ihsan yang notabene ayah dari Selim. Beberapa saat kemudian, Selim mendapatkan telepon dari Onur yang memberitahukan jika sang ayah ditangkap polisi. Asena pulang ke rumah, ia mendapati seluruh anggota keluarga berkumpul, namun ia tidak melihat Ihsan. Semua hanya terdiam dan hanya mendengarkan Asena mengoceh. Tiba-tiba pengacara menelpon Onur memberitahukan keadaan terbaru dari Ihsan. Dari situ Asena baru tahu jika Ihsan ditangkap polisi. Pihak keluarga sedang mengusahakan kebebasannya, jadi Asena diminta untuk diam. Di sisi lain, Sera juga mengabarkan hal ini kepada sang ibu. Tentu saja Nilgun juga ikut prihatin, sampai-sampai ia mengkhawatirkan apabila nenek Berin tiba-tiba mendapatkan serangan jantung. Selim pun tiba di rumah, ia langsung meminta penjelasan. Nenek dan kakaknya mengatakan jika mereka sedang menunggu berita dari pengacara. Tak lama dari itu mereka pun mendapatkan jawaban jika Ihsan akhirnya dibebaskan. Keesokan harinya, kehidupan keluarga Kutrusai berjalan seperti biasa. Ihsan juga hadir untuk sarapan. Tetapi ada yang aneh di saat Onur meminta izin untuk mengangkat telepon. Nil kemudian mengungkapkan jika akhir-akhir ini suaminya memang bersikap aneh. Ternyata Onur mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bernama Esra. Wanita itu mengaku sengaja datang dari London sebab putrinya kangen dengan ayahnya. Sementara itu suasana di meja makan menjadi memanas setelah Asena datang. Namun tiba-tiba Nil memberikan serangan balasan, memberitahu bahwa dirinya dan sang nenek telah mendatangi dokter pribadi Asena. Dari situ diketahui jika Asena telah keguguran sebelum ia jatuh dari tangga. Kebenaran yang terungkap ini membuat semua sangat tercengang. Raut wajah Asena berubah menjadi pucat pasi, apalagi setelah Ihsan murka. Asena akhirnya ditendang oleh keluarga itu dan diminta untuk pergi dari rumah sesegera mungkin. Sera melihat ibunya yang tengah gelisah, ia kemudian bertanya kepadanya. Nilgun mengaku jika ia tidak ingin putrinya merasa kecewa seperti dirinya. Sebab Selim berasal dari keluarga Kutlusai yang pernah membuatnya sakit hati. Ihsan masih merasa tidak terima jika selama ini dibohongi oleh Asena. Namun kini ia pun bersyukur kebenaran telah terungkap. Menyadari masalah dirinya dengan Asena telah selesai, Ihsan kemudian menghubungi Nilgun. Sepertinya ia ingin menjalin kembali hubungan yang dulu pernah terputus. Ihsan ingin mengajak Nilgun jalan-jalan menaiki kapal. Ibunya Sera akhirnya menyetujuinya, namun besok, sebab ia tidak ingin putrinya curiga kepadanya. Percakapan rahasia itu ternyata didengar oleh Asena yang ternyata belum pergi dari rumah itu dan bersembunyi di balik tembok. Di sisi lain, Onur menemui Esra untuk meminta penjelasan. Wanita itu ternyata mantan pacarnya saat kuliah. Mereka berpisah di saat Esra memutuskan untuk terbang ke London. Namun ternyata Esra terbang dalam keadaan mengandung tanpa sepengetahuan Onur. Tiba-tiba wanita itu muncul, itu yang membuat keraguan di pihak Onur. Esra sudah siap jika harus dilakukan pembuktian seperti apapun termasuk tes DNA. Sebab wanita itu yakin jika putrinya adalah anaknya Onur. Kisah cinta Selim dan Sera telah mendapatkan restu dari Nilgun. Jadi mereka tidak segan-segan lagi untuk menunjukkan eksistensi mereka. Dan pagi itu Selim pun menjemput Sera di rumahnya. Pemuda itu juga menjelaskan kepada pacarnya jika ayahnya hanya difitnah. Saat ini Ihsan bersama timnya juga sedang menyelidiki bagaimana bisa barang haram itu bisa diselundupkan di barang-barang mereka. Selim mengajak Sera beristirahat di dermaga. Pemuda itu telah menyiapkan kejutan kecil untuk Sera, yaitu sekuntum balon cinta. Wajar saja sebab hari ini adalah hari Valentine. Namun tak lama dari itu, balon-balon itu pun terlepas hingga terbang tinggi ke udara.
Meskipun begitu, mereka tampak bahagia dan berharap kisah cinta mereka seperti balon itu bisa terbang tinggi. Barbar dan anak buahnya sedang membahas mengenai wanita. Tentu saja mereka tidak bisa memahaminya sebab dua-duanya saat ini jomblo. Naslim kemudian datang dan ia mengatakan jika ia tidak peduli jika hari ini adalah hari Valentine sebab ia tidak berharap ada seseorang yang memberinya bunga. Zainab merasa jika masalahnya dengan Biricik belum selesai. Ia meminta pertanggungjawaban atas koleksi baju Asena yang telah digunting-gunting. Hanya saja Biricik selalu menanggapinya dengan tertawa sebab ia merasa tidak bersalah. Semua kartu Asena telah diblokir, bahkan ia tidak bisa menginap di hotelnya sendiri. Tentu saja ini membuatnya sangat frustasi, namun ia menolak untuk menyerah. Naslim bercerita kepada Sarah mengenai apa yang sedang dialami oleh Asena. Tak lama dari itu, Zainab datang dan ia pun bertanya kepada Naslim mengenai keberadaan Asena. Karena tidak mendapatkan informasi, Zainab kemudian melaporkan kepada seseorang. Saat ini Asena tiba di kampung halamannya dengan membawa 2 koper besar. Wanita itu memberitahukan kepada keluarganya jika ia sudah tidak hamil lagi. Jadi kini ia bukan bagian dari keluarga Kutrusai. Asena mengungkapkan jika ia akan memulai kehidupan yang baru, membuka bisnis kecil-kecilan dari tabungan yang tersisa. Ihsan mendapatkan titik terang dari permasalahan yang dihadapinya setelah anak buahnya memberitahukan bahwa ada seseorang yang sengaja membuat gara-gara dengannya. Dan orang itu adalah Erkan. Tentu saja Ihsan sangat mengenalnya. Di sisi lain, Asena mendatangi Nilgun untuk melabraknya. Ia menuduh ibunya Sera itu sebagai perebut suami orang. Namun Nilgun tidak gentar menghadapinya sebab ia tahu Ihsan dan Asena telah bercerai. Hanya saja ia mendengarkan setiap ancaman dari Asena. Di jalan, Burak kembali berpapasan dengan Barbar. Mereka kembali bertengkar mengenai masalah kecelakaan. Di situ Barbar mempertegas jika ia yakin Selim tidak terlibat dengan kecelakaan itu. Asena mengenali Burak sebagai teman Selim. Jadi ia mengajak pemuda itu untuk berbicara 4 mata. Nilgun mendapat kiriman bunga, ia pun tampak bahagia. Ia berharap itu dari Ihsan, namun ternyata dari Erkan suaminya. Biricik bertanya kepada Sera apakah ia masih ingat kata-kata yang pernah ia lontarkan. Sera pun dengan enteng menjawab jika ia tidak akan pernah lupa. Tak lama dari itu Selim pun datang. Sera langsung mempraktekkan bagaimana cara mencintai Selim. Asena meminta penjelasan kepada Zainab bagaimana sebenarnya kronologi kejadian saat itu. Atas dasar apa Zainab bisa mencurigai Biricik? Saat Zainab sedang mencari alasan, Naslim tiba-tiba maju, menjelaskan dengan rinci saat dia melihat Zainab menyuap seorang petugas kebersihan. Tentu saja Zainab langsung gugup dan mencoba menyangkalnya. Di saat Asena lebih mempercayai Naslim, Zainab tiba-tiba meminta maaf. Dengan santai Asena kemudian mengatakan jika semua urusan sudah ia serahkan kepada kepolisian. Naslim memarahi Zainab karena ia adalah pengkhianat. Asena ingin berlatih kebugaran, namun sayang kartunya kembali tidak bisa digunakan. Ia lalu meluapkan emosinya itu kepada Sarah yang saat itu sedang bekerja. Dari dalam, Selim melihat saat Asena melontarkan kata-kata kasar kepada Sarah. Burak memberitahu Nilgun bahwa Asena mengatakan ibunya Sarah selingkuh dengan Ihsan. Namun Burak tidak percaya sebab mereka berdua sangat berbeda. Pemuda itu kemudian memperingatkan Nilgun agar berhati-hati dengan Asena. Sera mengaku kepada Selim jika ia merasa tidak nyaman mengenai pemberitaan di antara kedua orang tua mereka. Namun Selim mengajak Sera untuk tidak memperdulikan berita itu. Nil curhat kepada nenek Perin jika akhir-akhir ini ia melihat gelagat aneh dari Honor suaminya. Nil menduga jika sikap berubah dari suaminya itu disebabkan karena dirinya belum mengandung. Honor yang baru datang tidak langsung menemui istrinya dan hanya mendengarkan saat nenek Perin sedang menasihati istrinya itu. Hingga akhirnya ia memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya. Naslim sedang kesal karena harus berurusan dengan Asena dan Zainab. Barbar kemudian menenangkannya jika semua orang juga berurusan dengan wanita jahat itu. Asena belum terbiasa dengan kehidupannya yang baru.
sebab selama 10 tahun ini ia memang tampil glamor. Asena berencana membeli rumah dengan menjual perhiasan miliknya. Namun sang kakak menyarankannya untuk berinvestasi. Selim bertanya kepada ayahnya apakah ia benar-benar mencintai ibunya Sera. Ihsan kemudian menjelaskan bagaimana awal ia mengenal ibunya Sera itu. Mereka telah berhubungan semenjak masih SMA, hingga akhirnya mereka berpisah saat dirinya pergi ke Amerika untuk belajar. Namun nenek Berin menceritakan Ihsan nikah muda saat ibu Selim hamil Nil kakaknya. Di sisi lain, Sera menceritakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan Asena kepadanya. Namun di situ Nilgun sangat cuek dan justru menceritakan jika ayahnya telah mengirimkan bunga kepadanya. Saat makan malam, Ihsan mengatakan jika kehidupan keluarga mereka menjadi damai setelah kepergian Asena. Namun di situ Onur sangat gelisah apalagi setelah mendapatkan telepon. Di sudut ruangan Onur memarahi Esra jika ia tidak akan menemui Maya sebelum mengetahui hasil tes DNA. Percakapannya di telepon itu didengar oleh nenek Berin. Itu membuat Onur sangat panik. Untungnya nenek Berin justru menenangkannya. Selim memberitahu keluarganya jika ia akan pergi ke Amerika menemani Sera. Di sana mereka akan belajar. Dari situ keluarganya tahu jika Selim benar-benar mencintai Sera. Hanya saja di situ nenek Berin tidak merasa yakin. Yasmin mengatakan jika dirinya memiliki pacar maka ia akan memeluknya. Hanya saja itu hanya khayalan sebab saat ini ia tidak memiliki pacar. Nilgun kemudian menasehati jika ia harus bisa mendapatkan lelaki yang baik dan romantis, yang setiap saat selalu mengucapkan sayang. Dari situ Sera pun tersindir. Burak bertanya kepada Selim apakah dirinya peduli saat dirinya kecelakaan. Tapi tiba-tiba Burak tidak mempermasalahkan hal itu. Ia kemudian memberitahu jika Asena kemarin datang ke daerah ini. Jika nanti terjadi masalah, sudah jelas orangnya. Selim mengucapkan terima kasih kepada Burak. Apakah ini pertanda mereka telah baikan? Barbar tidak mengetahui bagaimana cara mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita. Saat Naslim meminta izin untuk pergi ke toilet, Barbar melihat seorang penjual bunga. Diam-diam Onur menceritakan segalanya kepada nenek Berin. Jujur, Onur sangat takut jika Ihsan dan Nil tidak bisa menerima dirinya lagi. Beruntung ia memiliki nenek Berin yang sangat bijak. Memintanya bertanggung jawab jika nanti hasil tes DNA menunjukkan jika ia adalah ayah biologis dari anak perempuan itu, dan tes DNA menunjukkan jika ia adalah ayah biologis Maya. Sera dan Selim melihat Barbar memborong sekeranjang bunga. Namun ia tidak mengaku untuk siapa bunga itu. Naslim yang baru datang juga bingung sebab hari Valentine telah usai. Barbar dengan malu-malu mengatakan jika itu untuknya. Ihsan menelpon Nilgun untuk mengingatkannya jika hari ini mereka jadi untuk janjian. Selim dan Sera tidak menyangka jika Barbar yang sebagai seorang preman memiliki hati yang lembut. Selim mengajak Sera untuk ke tempat terapi, lalu mereka bisa bebas kemana saja. Sera lalu mengatakan jika mulai sekarang ia akan ikut kemanapun ia pergi. Onur akhirnya memberanikan diri menemui Maya. Namun putrinya itu belum mengakui dirinya sebagai ayahnya. Melihat itu Onur jadi ragu, takut keluarganya tidak bisa menerima Maya. Esra kemudian memohon kepada Onur agar ia bisa menjelaskan ini kepada istrinya. Sesuai janjinya, Ihsan mengajak Nilgun untuk jalan-jalan menaiki kapal. Di sisi lain, Asena berkonsultasi dengan seorang pengacara. Ia ingin membatalkan perceraiannya dengan Ihsan. Pengacara itu kemudian menjelaskan jika setiap surat yang sudah ia tanda tangani tidak bisa dibatalkan. Jadi secara tidak langsung pengacara itu tidak bisa membantu Asena. Asena benar-benar semakin frustasi. Tak lama dari itu ia mendapatkan telepon dari hotel dan memintanya untuk pergi ke sana. Ihsan dan Nilgun menikmati perjalanan menaiki kapal sambil bernostalgia. Ihsan bertanya kepada Nilgun kapan terakhir kali Erkan menghubunginya. Nilgun pun menjawab jika belum lama ini suaminya mengirimkan bunga. Hanya saja Sera mengatakan jika ia tidak memiliki ayah. Mereka kemudian membahas mengenai kisah Selim dan Sera.
Hanya saja mereka harus mengalah demi kebahagiaan putra dan putri mereka. Biricik sangat prihatin dengan keadaan Asena yang sedang memanggil taksi sebab mobilnya telah ditarik. Mereka kemudian saling mengejek sebab keduanya adalah pecundang. Asena mengatakan jika Selim tidak pernah mencintai Biricik, jadi ia tidak bisa menjadi bagian dari keluarga Kutlusay. Baik Ihsan maupun Nilgun sama-sama bahagia sebab mereka bisa bersatu kembali. Ihsan masih berharap jika hubungan mereka akan berlanjut. Nilgun merasa malu sebab dirinya sudah mulai menua. Ihsan kemudian melarangnya berbicara demikian sebab ia melihat Nilgun sama seperti waktu ia muda. Meskipun Asena telah tiba di hotel, namun rapat dimulai setelah Nenek Berin dan Selim datang. Asena mengatakan jika ia adalah pemilik hotel ini. Manajer kemudian memberitahunya jika hotel memiliki hutang 8 juta dolar. Nenek Berin kemudian bertanya kepada Asena bagaimana ia bisa membayarnya. Biricik mencari Burak dan ia pun menemukan pemuda itu di dekat rumah Sera. Gadis itu kemudian memberitahu Burak jika ia sangat merindukannya. Biricik menyuruh Burak untuk masuk ke dalam mobilnya karena ia akan mengajaknya jalan-jalan. Naslim memberitahu Bibi Aisyah jika bunga yang ia bawa ini adalah pemberian pacarnya. Bibi Binas yang mendengar itu langsung menginterogasi putrinya. Naslim kemudian memberitahu jika ia telah berpacaran dengan Barbar. Burak bertanya kepada Biricik apakah ia tidak malu dekat dengan pengemis. Ternyata gadis itu telah dewasa, ia tidak mau peduli dengan komentar orang lain. Isra akan segera kembali ke London. Jadi ia berharap Onur bisa menerima Maya lalu mengajaknya ke keluarganya. Ia berpesan agar Maya diperlakukan dengan baik. Onur tidak punya pilihan lain selain memberitahu Nil secepatnya. Asena kini hancur lebur. Wanita itu merasa diperlakukan tidak adil. Selim kemudian memberinya pilihan mengembalikan hotel atau ia dipenjara karena tidak bisa membayar hutang. Sementara itu Ihsan dan Nilgun telah turun dari kapal dengan bergandengan tangan. Sepertinya mereka tidak peduli dengan omongan orang-orang. Onur akhirnya memberitahu Nil jika ia telah menjadi seorang ayah dan memiliki seorang anak perempuan. Nil menganggap jika ini adalah sebuah candaan. Namun kali ini ternyata suaminya serius. Tentu ini membuatnya sangat terpukul. Biricik sudah tidak tertarik saat Burak menceritakan mengenai Selim. Gadis itu telah sadar jika Selim hanya mencintai Sera. Begitu juga dengan Burak, ia mengaku sudah tidak tertarik dengan Sera. Beberapa saat kemudian mereka melihat kebersamaan Nilgun dan Ihsan. Mereka terkejut, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Onur meminta izin kepada Nil agar Maya bisa tinggal bersama mereka. Namun istrinya itu ternyata menolak sebab ia belum bisa menerima kenyataan ini. Asena depresi, ia melempar barang-barang yang berada di rumah keluarganya. Ayahnya mengatakan ini semua adalah akibat ulah kesalahannya dia sendiri. Jika saja ia tidak nakal dan ambisius, tentu hidupnya tidak hancur seperti ini. Sebelum kembali ke London, Isra mempercayakan Maya kepada Onur. Ia yakin jika putrinya itu akan lebih bahagia hidup bersama ayah kandungnya. Sementara itu, Nenek Berin menasihati Nil jika apa yang dilakukan Onur sudah benar, ia bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Mereka harus bisa memikirkan perasaan gadis kecil itu sebab ia tidak bersalah. Menurutnya, Nil seharusnya bersyukur. Keinginan memiliki anak telah terwujud meskipun bukan anak kandung. Ihsan juga menguatkan hati putrinya jika ia harus menerima kenyataan ini. Tak lama dari itu, Onur pulang dengan membawa serta Maya. Setelah dinasihati, Nil kemudian menyambut gadis kecil itu dengan ramah. Hanya saja, Maya belum bisa menerima Nil sebagai ibunya. Malam itu, Selim mengajak Sera ke kafe tempat favorit mereka. Suasana yang gelap membuat Selim harus memeriksa ke dalam.
Sera diminta untuk tetap berada di dalam mobil apapun yang terjadi. Namun karena mendengar suara yang aneh, Sera kemudian pergi mencari Selim. Saat gadis itu berjalan, satu persatu lampu mulai menyala. Ternyata inilah kejutan yang disiapkan Selim untuk Sera. Sepuntung bunga juga diserahkan oleh pemuda itu. Setelah itu mereka duduk di bangku yang dihiasi dengan lilin. Barbar dan Naslim sepakat untuk mengumumkan hubungan mereka kepada Nilgun dan Bibi Binas. Mereka pun tidak peduli apa tanggapannya. Nilgun kaget tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di sisi lain, Asena yang biasanya berteriak histeris dari dalam kamarnya kini tidak terdengar lagi. Kakaknya kemudian meminta bantuan sang ayah untuk mendobrak pintunya. Setelah terbuka, mata keduanya langsung terbelalak. Selim dan Sera bernostalgia mengenai apa yang pernah mereka lalui untuk mencapai titik cinta seperti ini. Telah banyak rintangan dan ujian yang telah mereka lalui. Kini tiba saatnya Selim mengajak Sera menikah. Ajakan itu langsung disambut baik oleh gadis itu yang langsung menerimanya. Mereka sangat bahagia dan kemudian berjanji tidak akan pernah meninggalkan satu dengan yang lainnya. Selim berjanji akan memperbaiki dirinya dan akan selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sera. Dan setelah itu, drama pun selesai dan berakhir happy ending. Nah, gimana? Drama Solyanim ini bisa membuat kalian baper nggak? Jika iya, jangan lupa dukung terus Smile Channel ya. Terima kasih.